Surat Al-Isra ayat 72. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Mohon dijelaskan pada arti ia akan lebih buta pula dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Bukankah di akhirat sudah tidak ada jalan lagi? Orang kalau di dunia buta mata hatinya, tidak mau melihat jalan kebenaran melalui ayat-ayat Allah dan juga sabda-sabda Rasulullah atau ciptaan-ciptaan Allah yang terhampar luas di jagat raya ini. Orang tidak mau melihat itu atau tahu itu kebenaran, tetapi tidak mau mengikuti kebenaran itu karena hatinya sudah mati rasa, hatinya tertutup, buta mata hatinya, tidak bisa melihat jalan kebenaran, atau melihat jalan kebenaran tetapi pura-pura tidak melihat, atau enggan mengikuti jalan kebenaran itu, maka di akhirat dia lebih buta lagi, lebih tersesat lagi. Di dunia tidak tahu jalan kebenaran, maka di akhirat pun dia tidak tahu jalan ke surga. Di akhirat pun dia jauh dari pertolongan, rahmat dan ampunan Allah, maka lebih tersesat lagi. Kalau buta mata hati di dunia, begitu selesai kehidupan dunianya alias meninggal, maka selesai dia tinggalkan dunia. Tetapi nanti di akhirat dia akan dibiarkan tersesat oleh Allah di neraka. Tidak akan diampuni oleh Allah, tidak akan ditolong oleh Allah, dilupakan oleh Allah. Bukankah di akhirat sudah tidak ada jalan lagi? Loh, di akhirat itu ada surga, ada neraka. Dan itu tempat yang kekal abadi. Diusahakan sejak di mana? Di dunia ini. Wa hadainahun najdain, dua jalan sudah Allah tunjukkan pada kita semua sejak kita di dunia. Tetapi kenapa banyak manusia yang tidak mau meniti jalan yang sulit, sukar, lagi mendaki? Jalan kebenaran itu memang membosankan Bapak Ibu. Sulit, sukar, karena berhadapan-hadapan dengan keinginan hawa nafsu. Hujibatil jannah bil makarih, kata Nabi begitu. Jalan menuju surga itu penuh dengan hal-hal yang membosankan. Sholat, zakat, infak, berkata jujur, sopan santun, tawadhu, menjaga kehormatan orang lain, tidak sombong, tidak cinta harta berlebihan. Itu kan hal-hal yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Itu kan hal-hal membosankan. Lah, aku pengennya sombong, pengennya pamer. Masa suruh tidak boleh pamer, tidak boleh sombong. Lah, apa gunanya saya punya ini, punya ini, punya ini kalau gak boleh pamer? Itu kan sesuatu yang membosankan. Kenapa membosankan? Karena berlawanan dengan keinginan hawa nafsu setan. Tapi sebaliknya, wa hujibatin nar bisyahawat, jalan menuju neraka itu penuh dengan hal-hal yang menyenangkan. Menyenangkan siapa? Menyenangkan hawa nafsu. Pacaran,
selingkuh. Kan menyenangkan hawa nafsu itu. Korupsi. Dengan korupsi dia punya 271 triliun. Nah, itu kan menyenangkan hawa nafsu. Mencari rezeki dengan cara haram, menipu, pinjaman online, pinjol, riba, itu kan sesuatu yang menyenangkan hawa nafsu. Kenapa? Karena sesuatu yang kita cari dengan cara haram biasanya lebih mudah didapat dan lebih banyak. Lebih mudah didapat. Maka jalan menuju neraka itu penuh dengan hal-hal yang menyenangkan hawa nafsu. Termasuk pacaran, sudah punya pasangan halal, pilih yang haram. Sudah punya pintu halal, pilih pintu haram. Menggorok-gorok, dijanjikan aku tak bisa hidup tanpamu. Apapun yang kau minta akan kuturuti asal dirimu bahagia. Lah ngono terus kelepek-kelepek nih. Terus milih melakukan hubungan haram, seneng pisan rakonangan, pindho rakonangan, ping telu rakonangan, merasa aman. Akhirnya malah minta cerai pada suaminya yang halal, atau malah mencerai istrinya yang halal gara-gara kepencut rumput tetangga. Konon katanya rumput tetangga lebih hijau, padahal membinasakan itu. Wedhus radoyan. Wedhus saja radoyan. Ya. Maka jangan sampai buta mata hati sejak di dunia. Di dunia mata hati kita buta, di akhirat lebih buta. Dibiarkan oleh Allah tersesat di neraka, disiksa selama-lamanya. La yakhruju minha wa la yamutu fiha. Tidak akan keluar darinya dan tidak akan mengalami kematian di dalam neraka itu. Jadi mesti disiksa terus, tulung-tulung terus, tanpa tepi, tanpa ujung. Hanya gara-gara hidup sementara di dunia dengan kebutaan mata hati, melihat kebenaran agama Allah, melihat kebenaran tuntunan Rasulullah, tetapi tidak mau mengikuti hanya gara-gara mengikuti keinginan hawa nafsu. Ya, ada lagi.